Kalaulah kita mau membandingkan ujian, cobaan dan musibah yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita akan bisa merasakan lega, mungkin kita akan merasakan ringan bila dibandingkan dengan musibah dan ujian yang dialami oleh kita. Kalaulah kita bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah orang hari ini mendapatkan ujian, mendapatkan musibah berupa keterbatasan bahan makanan pokok, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kekasih Allah, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, ternyata pun tidak luput dari ujian, dari cobaan keterbatasan bahan makanan pokok. Bahkan di dalam riwayat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya pernah bermalam-malam mereka hidup tanpa ada makan malam untuk mereka. Itu berlangsung. Di dalam riwayat yang lain bahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata beliau, pernah kami 2 bulan berturut-turut di rumah kami tidak pernah dinyalakan, tidak pernah memasak, tidak pernah ngepul dapur kami. Kenapa? Karena tidak ada yang dimasak. Padahal beliau adalah kekasih Allah, Rasul, Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata diuji oleh Allah dengan keterbatasan bahan makanan pokok. Kalau menurut riwayat atau cerita Aisyah tadi, bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya semalam 2 malam, bahkan dapur Rasulullah SAW tidak ngebul selama 2 bulan berturut-turut. Ketika kita membayangkan bahwa ada orang yang pernah diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan bahan makanan pokok yang sedemikian lama, kemudian kita bandingkan dengan ujian dan cobaan yang mungkin kita alami, mungkin kita belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kalaupun kita pernah mengalami keterbatasan makanan pokok, mungkin kita hanya berlangsung hanya beberapa kali waktu makan, atau hanya beberapa saat, atau hanya beberapa hari saja bila dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Bahkan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita membandingkan lebih dari itu apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami embargo. Rasulullah SAW pernah diisolir oleh kaum musyrikin Makkah. Berapa lama Rasulullah diembargo, diisolir? Tidak tanggung-tanggung Rasulullah bersama kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib selama 3 tahun. Selama 3 tahun itulah Rasulullah dengan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim terisolir, tidak ada pasokan makanan yang masuk kepada mereka. Orang-orang bahkan kemudian dilarang melakukan transaksi jual beli mereka. 3 tahun dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian merasakan kelaparan, merasakan kesulitan bahan makanan pokok, sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan ketika mereka BAB, ketika mereka harus membuang kotoran, ternyata kotoran yang keluar dari tubuh mereka adalah kotoran ibarat kotoran hewan, persis seperti hewan yang memakan dedaunan. Artinya tidak ada makanan yang mereka makan kecuali dedaunan. Ini berlangsung 3 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita hari ini, kemudian kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kalau hari ini kita kemudian mengalami yang namanya PSBB, yang mengalami lockdown, tetapi sesungguhnya bahan makanan pokok, sembako, kebutuhan-kebutuhan untuk konsumsi kita hari ini masih bisa sampai kepada kita, masih bisa terjangkau oleh kita, masih mudah untuk kita dapatkan. Tetapi Rasulullah SAW 3 tahun berturut-turut, 3 tahun lamanya diisolir, sampai kemudian mereka tidak mendapatkan bahan makanan pokok, sehingga apa yang mereka temukan itulah yang kemudian mereka makan. Bahkan satu ketika di dalam riwayat disebutkan, ketika seorang sahabat kemudian buang air kecil, kencing, kemudian ternyata air kencing itu ketika jatuh ke tanah mengeluarkan suara. Ketika diperhatikan ternyata suara itu mengenai kulit hewan yang sudah mengering. Kulit hewan yang sudah mengering itulah yang kemudian diambil, dibersihkan, kemudian dimasak.
Kenapa? Karena tidak ada lagi makanan yang bisa mereka makan. Ini ujian yang begitu berat. Bukan waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat lama. Akses makanan tidak bisa mereka dapatkan karena memang diisolir, karena memang dihalangi. Ketika kita membayangkan ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW sedemikian berat, kemudian kita bandingkan dengan ujian yang hari ini mungkin kita alami, dengan adanya keterbatasan bahan makanan pokok, maka mudah-mudahan itu akan menjadikan ringan bagi kita. Kita akan sedikit terobati bahwa ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita masih ringan bila dibandingkan dengan ujian orang lain atau ujian Rasulullah SAW.